Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bandah Gaib Jawa. Di tempat ini, kami tidak sekedar membagikan cerita horor. Kami mengajak Anda menelusuri sisi gelap kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah yang tumbuh dari tanah kampung, dari bisik pasar, dari doa yang tak lagi utuh, dan dari pilihan hidup yang diambil saat manusia berada di titik paling terdesak. Cerita yang akan Anda dengarkan bukan tentang makhluk yang menampakkan diri dengan teriakan, melainkan tentang kehadiran yang diam, tentang rasa diawasi, tentang rizki yang datang tanpa berkah, dan tentang harga yang harus dibayar tanpa pernah tertulis di awal perjanjian. Ini adalah kisah tentang pesugihan penjual ketan, tentang manusia biasa, kampung biasa, dan keputusan yang pelan-pelan mengubah segalanya. Dengarkan dengan tenang, biarkan ceritanya meresap perlahan, karena terkadang yang paling menakutkan bukan apa yang terlihat, melainkan apa yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita sendiri. Selamat menyimak. Gerobak ketan itu selalu mangkal di ujung kampung, tepat di dekat jalan tanah yang mulai jarang dilewati orang. Cat birunya sudah pudar, roda kirinya sering bunyi ngik-ngik kalau didorong terlalu cepat. Pemiliknya, Pak Wiryo, hafal betul setiap bunyi itu, seperti hafal hitungan utang yang menunggu dibayar setiap akhir bulan. Sore hari di kampung selalu datang dengan suara yang sama. Deru motor warga pulang kerja, tawa anak-anak yang berlarian di jalan, dan azan maghrib dari musola kecil yang berdiri di tengah permukiman. Pak Wiryo mendorong gerobaknya pelan, berhenti di tempat biasa. Ia membuka tutup kukusan, uap tipis naik sebentar lalu menghilang, meninggalkan aroma ketan yang seharusnya menggoda. Tapi sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, tak banyak yang berhenti. Beberapa warga lewat hanya melirik. Ada yang tersenyum basa-basi, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Pak Wiryo paham betul isyarat itu. Ketan jualannya kalah saing dengan jajanan lain. Terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu mirip hidupnya sendiri. Di rumah, istrinya menunggu dengan wajah letih. Biaya berobat belum lunas, anak sulungnya menunda bayar sekolah. Pak Wiryo sering menghitung uang receh di malam hari, berharap jumlahnya bertambah kalau dihitung ulang. Tapi angka itu selalu sama, bahkan sering kurang. Hari-hari sepi membuat ketan sering basi. Ada kalanya ia terpaksa membuang satu kukusan penuh ke selokan belakang rumah. Bau asamnya menusuk, seperti rasa gagal yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia tetap berjualan, bukan karena yakin akan laku, tapi karena tak tahu harus melakukan apa lagi. Tekanan datang pelan-pelan, dari tetangga yang bertanya kenapa belum bayar iuran, dari tatapan kasihan yang lebih menyakitkan daripada ejekan, dari dirinya sendiri yang mulai mempertanyakan doa-doa yang terasa tak pernah sampai. Suatu sore, saat langit mulai jingga dan azan maghrib hampir berkumandang, Pak Wiryo mendengar obrolan pelan dari dua ibu yang duduk tak jauh dari gerobaknya. Dulu katanya ada yang jualan ketan juga, bisik salah satunya. Iya, tapi bukan di sini, di ujung sana, jualnya malam. Laku terus ya? Katanya begitu, tapi orangnya sekarang entah kemana. Pak Wiryo pura-pura sibuk merapikan sendok. Ia tak ikut bertanya. Tapi kata-kata itu menempel di kepalanya. Ujung sana, malam, laku terus. Ia menoleh ke arah jalan tanah yang lebih sepi, tempat lampu penerangan jarang menyala. Angin sore berembus pelan, membawa suara jangkrik lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Bukan harapan yang utuh, tapi cukup untuk membuatnya berpikir, mungkin memang bukan di sini rezekinya. Gerobak itu tetap di ujung kampung sore itu. Tapi di kepala Pak Wiryo, sebuah pilihan mulai terbentuk. Pelan, samar, dan belum sepenuhnya ia mengerti resikonya. Keesokan harinya, Pak Wiryo berangkat ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia ingin membeli beras ketan yang lebih murah sebelum pedagang lain datang. Pasar masih setengah hidup, bau tanah basah bercampur amis ikan, suara sapu lidi, dan pedagang yang menguap sambil membuka lapak. Di sudut pasar, dekat los sayur yang lampunya sering mati, Pak Wiryo bertemu Pak Sastro, penjual jenang tua yang sudah lama tak terlihat berjualan. Rambutnya memutih semua,
Kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam, seolah selalu tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. "Ketanmu masih dijual, Wir?" tanya Pak Sastro sambil menimbang gula merah. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Masih, Pak. Ya, begitu-begitu saja." Pak Sastro tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya ramah. Kadang bukan dagangannya yang salah, tempat dan waktunya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Pak Wiryo terdiam. Ia tak merasa sedang mengeluh, tapi seolah keluhannya sudah lebih dulu terdengar. Pak Sastro mendekat sedikit, suaranya direndahkan. "Coba jualan jangan sore, tunggu habis Isya. Dorong gerobakmu ke arah barat, jangan timur. Dan satu lagi," ia berhenti sebentar, menatap Pak Wiryo lama. "Kalau sudah mulai jualan, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar." "Kenapa begitu, Pak?" Pak Wiryo bertanya, setengah bercanda untuk menutupi rasa tak nyaman. Pak Sastro mengangkat bahu. "Biar daganganmu nggak malu." Tak ada penjelasan lebih jauh, tak ada kata-kata aneh, tak ada ancaman. Pak Sastro kembali sibuk dengan timbangannya, seolah percakapan barusan tak penting. Tapi Pak Wiryo membawa pulang kata-kata itu bersama beras ketan di karung kecilnya. Sepanjang hari, pikirannya gelisah. Logika berkata semua itu tak masuk akal, tapi perut kosong dan tagihan yang menunggu jarang mau mendengar logika. Menjelang malam, setelah azan Isya selesai dan kampung mulai senyap, Pak Wiryo mendorong gerobaknya ke arah yang disebut Pak Sastro. Lampu jalan hanya 1-2 yang menyala. Jalanan lebih sempit, angin terasa lebih dingin. Ia berhenti di tempat yang jarang dilewati orang, dekat tanah kosong yang ditumbuhi ilalang. Jam di ponselnya menunjukkan lewat sedikit dari jam 9 malam. Pak Wiryo membuka kukusan. Uap ketan naik lebih tebal dari biasanya. Aroma manisnya menyebar cepat, padahal tak ada angin. Ia menelan ludah. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang sulit dijelaskan. Malam itu terlalu sunyi. Tak ada suara motor, tak ada tawa anak-anak, bahkan jangkrik terdengar lebih jauh. Sesekali, ia merasa ada yang mendekati. Ia hampir menoleh, tapi teringat pesan Pak Sastro. Tangannya mencengkeram sendok lebih erat. Lalu ada yang datang membeli. Sosok itu berdiri diam, menunjuk ketan, membayar pas, lalu pergi tanpa suara. Pak Wiryo tak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Setelah itu, pembeli lain datang, dan lagi. Semua cepat, semua senyap. Saat kukusan terakhir kosong, Pak Wiryo baru sadar satu hal. Ia tak merasa lelah seperti biasanya. Tapi rasa dingin itu tetap menempel di punggungnya, seperti tatapan yang belum pergi. Di perjalanan pulang, uang di sakunya terasa berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena pertanyaan yang mulai tumbuh. Ia tahu, malam itu bukan sekedar perubahan jam jualan. Ia sudah melangkah ke sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Dan kebutuhan hidup telah menutup pintu mundur. Pelanggaran itu terjadi tanpa niat yang jelas. Bukan karena keberanian, bukan pula karena tantangan. Lebih karena lelah dan rasa ingin tahu yang tumbuh diam-diam. Malam itu, Pak Wiryo pulang lebih lambat dari biasanya. Kukusan habis seperti biasa, tapi tubuhnya terasa berat. Saat mendorong gerobak melewati jalan gelap, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Lebih dekat dari biasanya. Nafasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Entah karena refleks, entah karena ingin memastikan, Pak Wiryo menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong dan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Ia menghela nafas lega, menertawakan dirinya sendiri. "Cuma capek," gumamnya. Ia tak sadar, di saat itulah pantangan pertama terlanggar. Sejak malam itu, tidur Pak Wiryo tak pernah benar-benar utuh. Ia bermimpi hal yang sama berulang kali. Gerobaknya berdiri sendiri di tempat jualan tanpa dirinya. Kukusan terbuka. Ketan di dalamnya masih mengepul, tapi tak pernah habis. Ada suara mengunyah pelan dari arah gelap, suara yang tak pernah ia lihat sumbernya. Setiap kali ia mendekat, mimpinya terputus, jantungnya berdebar keras. Bangun tidur, dadanya terasa kosong. Ia tetap sholat, tetap berdoa,
Tapi kata-kata itu seperti jatuh ke lantai sebelum sempat naik. Tak ada ketenangan setelahnya. Tak ada rasa lega, hanya keheningan yang terasa menekan. Gangguan lain muncul di siang hari. Saat berjalan ke warung, ia merasa langkahnya diikuti. Bukan bayangan, bukan suara jelas, hanya perasaan bahwa jarak di belakangnya tak pernah benar-benar kosong. Jika ia berhenti, perasaan itu berhenti. Jika ia berjalan lagi, ia kembali hadir. Lingkungan kampung pun berubah perlahan. Musola yang dulu ramai menjelang maghrib kini lebih sering sunyi. Beberapa warga memilih sholat di rumah. Anak-anak tak lagi bermain sampai senja. Jika berpapasan, tetangga hanya mengangguk singkat, lalu mempercepat langkah. Tak ada yang terang-terangan menjauh, tapi Pak Wiryo bisa merasakannya. Seperti udara yang tak lagi ramah. Istrinya mulai mengeluh sering pusing. Anak bungsunya mendadak rewel di malam hari, menangis tanpa sebab jelas. Saat Pak Wiryo mencoba menenangkan, aroma ketan kembali tercium di dapur. Padahal tak ada apa-apa di sana. Ia ingin berhenti sejenak, ingin kembali jualan sore seperti dulu. Tapi setiap kali niat itu muncul, bayangan tagihan dan kebutuhan rumah segera mengikutinya. Uang hasil jualan malam masih datang, masih cukup, bahkan lebih. Dan itu membuatnya menunda pertanyaan yang seharusnya ia hadapi. Cuma mimpi, katanya pada diri sendiri. Cuma perasaan. Namun jauh di dalam hatinya, Pak Wiryo tahu. Sejak malam ia menoleh ke belakang, ada sesuatu yang ikut menoleh ke hidupnya. Sesuatu yang tak bisa lagi ia pura-pura tak ada. Keseimbangan yang rapuh itu mulai retak. Dan retakan kecil, ia sadari, seringkali lebih berbahaya daripada kerusakan yang terlihat jelas. Perubahan itu tak datang dengan teriakan, melainkan dengan jarak. Pak Wiryo mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Obrolan yang terputus saat ia lewat, senyum yang tak lagi disertai mata, pintu rumah yang ditutup lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang menuduh, tak ada yang berani bertanya. Tapi kampung seperti sepakat untuk menjaga jarak yang tak kasat mata. Bisik-bisik mulai terdengar, samar namun konsisten. Di warung, di teras rumah, di balik pagar bambu. Namanya disebut pelan, sering diakhiri dengan helaan napas. "Sekarang laris ya," kata seseorang, dengan nada yang sulit dibedakan antara kagum dan curiga. Yang lain hanya mengangguk, seolah tahu lebih banyak tapi memilih diam. Anak-anak tak lagi mau lewat dekat lapaknya. Jika terpaksa melintas, mereka berlari kecil sambil menunduk, seolah takut dipanggil. Pernah suatu malam, Pak Wiryo mencoba menyapa seorang bocah yang dulu sering membeli ketan. Anak itu berhenti, menatapnya lama lalu berkata lirih, "Bapak jangan lihat aku." Setelah itu ia lari, meninggalkan Pak Wiryo dengan perasaan dingin yang merayap pelan. Hewan-hewan kampung pun berubah. Ayam tetangga berkokok tak tentu waktu, sering terbang panik saat Pak Wiryo lewat. Kucing-kucing liar yang biasanya mendekat kini memunggunginya. Bulu mereka berdiri seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat. Anjing penjaga di ujung gang melolong panjang setiap kali gerobaknya berhenti terlalu lama. Pak Wiryo mencoba mengabaikan semua itu. Ia fokus pada hitungan uang, pada belanja dapur yang kini tak lagi dicicil. Ia membeli beras lebih baik, lauk lebih lengkap. Istrinya tak lagi bertanya dari mana uang itu datang. Mereka sama-sama memilih diam, seolah keheningan bisa menjaga semuanya tetap utuh. Namun, rasa terisolasi itu tak bisa dibeli. Ia duduk sendiri di lapaknya, ditemani malam yang terlalu sunyi. Pembeli datang dan pergi tanpa suara, tanpa wajah yang bisa diingat. Kadang, ia merasa bukan lagi bagian dari kampung, melainkan sesuatu yang singgah di tepinya. Di musola, namanya tak lagi disebut dalam doa bersama. Bukan karena marah, tapi karena lupa atau sengaja dilupakan. Pak Wiryo berdiri di saf paling belakang, merasa kata-kata doa mengalir melewatinya tanpa menyentuh. Di tengah semua itu, uang tetap datang. Setiap malam, tepat, tak pernah lebih, tak pernah kurang. Dan justru disitulah kesadarannya mulai tumbuh. Ada harga yang dibayar perlahan, bukan dengan harta, melainkan dengan kehangatan, dengan kebersamaan,
dengan rasa aman yang dulu ia anggap biasa. Suatu malam, saat menghitung hasil jualan, tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan uang, tapi karena ia mulai paham yang diambil darinya bukan rezeki orang lain, melainkan tempatnya di antara manusia. Dan harga itu ia sadari dengan perasaan pahit, tak tercantum dalam hitungan apapun. Sejak malam itu, Pak Wiryo tak lagi berjualan sore hari. Gerobaknya baru keluar setelah azan Isya benar-benar selesai. Ketika kampung mulai menutup pintu dan lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan. Awalnya ia masih merasa canggung, seolah melanggar kebiasaan lama. Namun rasa itu cepat terkikis oleh satu kenyataan sederhana. Ketannya selalu habis. Malam kedua, ketiga, hingga malam ketujuh, hasilnya sama. Kukusan kosong sebelum jam 11. Bahkan ketika hujan turun tipis dan jalanan becek, tetap ada yang datang membeli. Pak Wiryo tak lagi menghitung dengan harapan berlebih. Ia menghitung karena uangnya memang bertambah. Cukup untuk membayar sebagian utang. Cukup untuk membeli obat istrinya tanpa harus berhutang lagi. Di rumah, suasana sedikit berubah. Istrinya mulai tersenyum, meski matanya masih menyimpan lelah. Anak-anaknya makan lebih tenang. Pak Wiryo mulai merasa dadanya tidak sesak seperti dulu. Ia mulai percaya, mungkin selama ini ia hanya salah waktu dan tempat. Namun, ada hal-hal kecil yang mengganjal. Para pembeli hampir tak pernah berbicara. Mereka datang, berdiri diam, menunjuk ketan, lalu membayar pas, selalu pas. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada basa-basi. Jika Pak Wiryo mencoba menyapa, mereka hanya mengangguk pelan, lalu pergi. Aroma ketan juga terasa berbeda, terlalu kuat, terlalu manis. Bau itu menempel di pakaian dan rambutnya bahkan setelah ia pulang dan mandi. Kadang saat terbangun dini hari, ia masih mencium aroma itu di dapur meski kukusan sudah lama kosong. Beberapa kali ia merasa ada yang berdiri terlalu dekat di belakangnya saat berjualan. Nafas hangat di tengkuknya membuatnya ingin menoleh, tapi ia selalu menahan diri. Ia ingat pesan Pak Sastro. Ia memilih fokus pada sendok, pada uang, pada hitungan yang kini tak lagi membuatnya pusing. Rasa bersalah sesekali muncul, terutama saat ia melewati musola tanpa singgah. Tapi Pak Wiryo cepat-cepat menenangkannya sendiri. Aku cuma jualan ketan, pikirnya. Aku tidak mencuri. Aku tidak menyakiti siapapun. Ini demi keluarga. Setiap kali pikiran itu datang, ia membuka kembali dompet kecilnya. Melihat uang tersusun rapi membuat hatinya lebih tenang. Kebutuhan hidup tidak menunggu orang berdamai dengan nurani. Tagihan tetap datang, perut tetap lapar. Beberapa warga mulai memperhatikannya. Ada yang heran, ada yang iri, tapi Pak Wiryo memilih tak peduli. Ia pulang lebih cepat, membawa hasil yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah jalan gelap, suara langkahnya sendiri terdengar asing, seolah bukan hanya ia yang berjalan. Di balik rasa lega itu, ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang terlalu lama ditatap dari jauh. Tapi Pak Wiryo kembali menguatkan dirinya. Selama ketan habis dan keluarganya bisa makan, ia merasa tak ada yang perlu dipertanyakan. Malam itu, Pak Wiryo tahu ia tidak sedang menjalani rutinitas. Ada tekad yang berat menggantung di dadanya sejak sore. Seperti keputusan yang terlambat, tapi tak bisa lagi dihindari. Ia menatap gerobak ketan di teras rumah lama sekali. Catnya semakin kusam, rodanya kotor oleh tanah malam-malam sebelumnya. Benda itu terasa asing, seolah bukan lagi miliknya. Ia berpamitan pada istrinya tanpa banyak kata. Hanya mengusap kepala anak-anaknya lebih lama dari biasa. Ada rasa takut yang ia sembunyikan di balik gerakan sederhana itu. Takut ini menjadi terakhir kalinya ia pulang sebagai dirinya sendiri. Kampung terasa mati. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan dari teras rumah. Bahkan angin pun seperti menahan napas. Lampu jalan redup, memantulkan bayangan gerobak yang memanjang dan patah-patah. Setiap langkah roda terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Pak Wiryo berhenti di tempat biasa. Tanah kosong itu kini terasa lebih sempit, seolah malam menutup jarak.
Ia menyalakan kompor, mengisi kukusan, melakukan semua dengan tangan yang gemetar, tapi terlatih. Aroma ketan naik perlahan, manis dan berat, menekan dada. Ia berdiri diam, tak memanggil pembeli. Untuk pertama kalinya, ia berniat tidak melayani siapapun. Uang di saku celananya terasa dingin, bukan lagi penghibur, melainkan pengingat. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Ia merasa kehadiran di sekelilingnya, bukan sebagai sosok, tapi sebagai tekanan. Seperti berdiri di tengah ruangan penuh orang yang tak terlihat. Napasnya memendek. Kepalanya dipenuhi bisikan yang bukan suara, melainkan dorongan. Lanjutkan, seperti biasa. Satu sosok berdiri di depan gerobak. Tak jelas sejak kapan. Tak bersuara, tak bergerak. Pak Wiryo tahu, jika ia mengambil sendok dan melayani, semua akan kembali normal. Uang akan datang, gangguan akan meredah, keluarganya akan aman untuk sementara. Tapi ia juga tahu, setiap kali itu terjadi, ada bagian dari dirinya yang tak pernah kembali. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Ia menutup mata, merasakan berat keputusan yang tak bisa dibagi dengan siapapun. Di kepalanya terlintas wajah istrinya, anak-anaknya, musola yang sunyi, dan dirinya sendiri yang kian asing. "Aku cukup," bisiknya. Bukan pada siapapun, bukan sebagai tantangan, lebih seperti pengakuan. Ia mematikan kompor. Malam seketika terasa lebih dingin. Tekanan itu menguat, seperti kekecewaan yang tak diberi bentuk. Pak Wiryo berdiri kaku, menunggu sesuatu terjadi. Marah, ancaman, apapun. Tapi yang datang hanya keheningan yang lebih pekat. Sosok di depannya tak bergerak, lalu perlahan menjauh, menyatu dengan gelap tanpa suara. Pak Wiryo duduk di bangku kecil, napasnya tersengal. Tak ada kemenangan, tak ada rasa lega. Hanya kesadaran pahit bahwa apapun yang ia pilih malam ini, hidupnya tak akan kembali seperti dulu. Ia mendorong gerobak pulang dengan langkah berat. Uang masih ada di sakunya, tapi nilainya telah berubah. Dan di dalam dadanya, ia tahu, malam itu bukan tentang berhenti berjualan, melainkan tentang memilih apa yang masih layak ia pertahankan sebagai manusia. Beberapa minggu setelah malam itu, kampung perlahan kembali ke kebiasaannya. Anak-anak kembali bermain menjelang maghrib, suara azan dari musola terdengar lebih ramai, meski tak pernah sepenuhnya sama seperti dulu. Warga mulai duduk di teras, berbincang tentang hal-hal kecil yang sempat terhenti, seolah ada kesepakatan diam-diam untuk melanjutkan hidup tanpa membuka kembali sesuatu yang sempat terlalu dekat. Pak Wiryo jarang terlihat. Ada yang bilang ia sakit. Ada pula yang bilang ia pindah, mencari kerja di tempat lain. Tak ada yang benar-benar tahu. Istrinya masih tinggal di rumah itu, menjalani hari dengan wajah tenang yang menyimpan kelelahan lama. Anak-anaknya kembali sekolah, tertawa seperti anak-anak lain, meski sesekali mereka terdiam tanpa sebab. Gerobak ketan itu masih ada. Beberapa malam tertentu, warga melihatnya di tempat lama, ujung kampung, dekat tanah kosong. Lampu kecilnya menyala temaram. Aroma ketan tercium pelan, tak sekuat dulu, tapi cukup untuk dikenali. Tak ada yang yakin siapa yang mendorongnya. Dari jauh, gerobak itu seperti berdiri sendiri, menunggu dengan sabar. Orang-orang memilih tak bertanya. Yang berani mendekat mengatakan ketannya tetap hangat. Rasanya biasa saja, tak istimewa, tak buruk. Tapi entah mengapa tak ada yang pernah membeli banyak. Selalu satu porsi, selalu cepat pergi. Seolah semua tahu batas yang tak perlu dilanggar. Hewan-hewan kampung tak lagi gelisah, tapi mereka juga tak mendekat. Kucing-kucing duduk menjaga jarak. Anjing tak lagi melolong, hanya mengawasi dari kejauhan. Alam kembali tenang, dengan kewaspadaan yang halus. Musola tak pernah membicarakan kejadian itu. Doa-doa kembali dipanjatkan, tapi dengan jeda hening yang lebih panjang.
Beberapa orang merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa mereka namai. Bukan karena mereka terlibat, melainkan karena pernah membiarkannya terjadi. Gerobak itu kadang menghilang selama beberapa hari, lalu muncul kembali tanpa penjelasan. Seperti denyut yang belum sepenuhnya berhenti. Seperti ingatan yang memilih tinggal, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Pesugihan, orang-orang akhirnya paham, bukan soal menjadi kaya atau miskin, bukan soal uang yang datang atau pergi, tapi tentang apa yang pelan-pelan terlepas saat manusia memilih jalan pintas. Rasa aman, kebersamaan, dan keberanian untuk menanggung hidup apa adanya. Di ujung kampung, malam kembali sunyi seperti biasa. Tapi sunyi itu kini berbeda. Ia membawa bekas. Bekas dari pilihan yang pernah diambil dan harga yang tak semuanya bisa dibayar kembali. Dan selama aroma ketan masih sesekali terciam di malam hari, kampung itu tahu. Ada hal-hal yang bisa dihentikan, namun tak pernah benar-benar selesai. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Cerita tentang ketan yang tak pernah benar-benar dingin ini bukan sekedar dongeng horor. Ia adalah cermin dari kehidupan nyata, tentang keputusasaan, pilihan jalan pintas, dan harga yang harus dibayar diam-diam. Karena dalam banyak kasus, yang hilang bukan harta, melainkan rasa aman, ketenangan batin, dan kemanusiaan itu sendiri. Jika kalian merasa cerita ini meninggalkan rasa tidak nyaman, itu wajar. Karena memang ada kisah-kisah yang tidak datang untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like jika cerita ini berkesan. Jangan lupa subscribe channel Bandah Gaib Jawa agar tidak ketinggalan kisah-kisah gaib dan cerita horor bernuansa lokal lainnya. Dan tuliskan komentar kalian. Apakah kalian percaya pesugihan benar-benar ada di sekitar kita? Atau justru hiduplah yang sering memaksa manusia melangkah terlalu jauh? Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada dalam mencari rizki, karena tidak semua yang terlihat mudah datang tanpa harga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.